Saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa kembali di channel Katolik Roma. Kali ini kita akan membahas tentang Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga merupakan hari yang dikhususkan untuk menghormati Sang Bunda Allah yang tetap perawan. Paus Pius ke-12 memaklumkan Munificentissimus Deus tanggal 1 November 1950 yang berbicara kepada lebih dari 500.000 orang yang memadati lapangan Santo Petrus di Vatikan. Paus mengatakan bahwa Bunda Allah yang tak bernoda dosa, Maria yang tetap perawan selamanya, sesudah menyelesaikan perjalanan hidupnya di dunia, diangkat memasuki kemuliaan di surga beserta badan dan jiwanya. Hal ini berarti Bunda Maria dibawa ke surga dalam satu tubuh dan jiwa yang lengkap. Namun perlu kita ketahui bahwa Bunda Maria diangkat ke surga dan bukan naik ke surga. Diangkat berarti bukan karena kekuatannya sendiri, melainkan diangkat oleh kuasa Allah. Sedangkan Yesus naik ke surga oleh kekuatannya sendiri, karena Ia adalah Allah. Umat Kristen non-Katolik banyak yang mempertanyakan hal ini dan berpikir bahwa Gereja Katolik menciptakan dogma yang tidak berdasarkan dengan kitab suci. Sebab bagi mereka, sumber wahyu ilahi hanyalah kitab suci. Namun bagi orang Katolik, wahyu ilahi juga diperoleh dari tradisi suci yang sudah berakar dan tumbuh di dalam Gereja Katolik, di mana tradisi suci ini tidak terpisahkan dari kitab suci. Saudara-saudari yang terkasih, namun demikian, pertama-tama kita patut berdiam diri dan merenungkan peran Bunda Maria dalam misteri keselamatan. Sebab inilah yang menjadi dasar dari keyakinan bahwa Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Kita percaya teguh bahwa sejak dari awal mula perkandungannya, karena kasih karunia istimewa dari Allah yang Maha Kuasa, Bunda Maria dibebaskan dari segala noda dosa, termasuk dosa asal. Sebagaimana disampaikan oleh malaikat agung yang mengenali Maria sebagai penuh rahmat, terpuji di antara perempuan dan bersatu dengan Tuhan. Maria telah dipilih untuk menjadi Bunda Juru Selamat kita. Dari kuasa Roh Kudus, Ia mengandung Tuhan kita Yesus Kristus, dan melalui Dia sungguh Allah menjadi juga sungguh manusia. Selain itu, Bunda Maria pun dikenal sebagai orang yang sangat sederhana. Kesederhanaannya tampak ketika Sang Bunda mau mengunjungi Elizabeth, saudarinya yang sedang mengandung. Jarak yang jauh dan dilakukan dengan berjalan kaki menghabiskan waktu hingga 3 hari. Hal ini menjadi bukti kesederhanaannya, sederhana dalam pikiran, sikap, dan tindakannya. Kita ingat pula saat di Kana, ketika Tuhan kita meluluskan kehendak bundanya. Padahal saat itu, waktu Yesus untuk melakukan pekerjaannya belum tiba. Namun karena permintaan dari Bunda Maria, maka Tuhan kita Yesus Kristus melakukan mujizatnya yang pertama dengan mengubah air menjadi anggur. Terlebih lagi, Bunda Maria berdiri di bawah kaki salib putranya dan memberinya dukungan lewat kasihnya seperti yang hanya diberikan oleh seorang ibu kepada anaknya. Dan akhirnya, Bunda Maria ada bersama dengan para rasul pada hari Pentakosta ketika menantikan turunnya Roh Kudus. Sebab itu, masing-masing dari kita dapat melihat serta merenungkan Maria sebagai hamba Allah yang setia, yang ikut ambil bagian secara intim dalam kelahiran, kehidupan,
wafat dan kebangkitan Tuhan kita. Suatu bukti penting lainnya dalam kitab suci yang menegaskan Santa Perawan Maria diangkat ke surga dapat ditemukan dalam kitab Wahyu. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ayat ini merupakan bagian bacaan pertama dalam misa Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Gereja telah menafsirkan ayat ini sebagai menunjuk kepada Bunda Maria yang telah diangkat ke dalam kemuliaan surga dan dimahkotai sebagai Ratu Surga dan Bumi dan sebagai Bunda Gereja. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus yang sungguh Allah dan sungguh manusia sekarang bertahta di surga sebagai Raja. Kepadanya telah diserahkan seluruh kekuasaan di surga dan di dunia. Dan Bunda Maria, ibunya, menyertai dia dengan setia dalam seluruh karyanya di tengah-tengah manusia. Kini bertahta juga di surga sebagai Ratu Surgawi yang mendoakan kita di hadapan putranya dan menolong kita. Pengangkatan Bunda Maria ke surga dengan badan dan jiwanya menunjukkan juga kepada kita betapa tingginya nilai tubuh manusia di hadapan Allah karena penebusan Yesus Kristus dan persatuan erat mesra dengannya. Bunda Maria yang tak bernoda, murnikanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Amin.